warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu senantiasa mendapatkan keberkahan dari ajaran beliau. Selamat datang di podcast Ramadan Al-Fitian School Aceh. Saya Nadia Al-Zahri, senang bisa menemani perbincangan kita pada pagi hari ini. Perbincangan yang penuh makna di bulan yang penuh berkah. Teman-teman semua, Ramadan bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga semata, tetapi juga momen spiritual detox, yaitu waktu untuk membersihkan hati, memperbaiki diri, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan ini sebagai kesempatan untuk riset dan refleksi diri? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita Ustadz Bustanul Arifin yang insya Allah akan memberikan pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustadz, terkait dengan tema yang kita bahas pada hari ini, yaitu spiritual detox Ramadan sebagai momen riset diri. Nah Ustadz, dari definisi tersebut sebenarnya spiritual detox itu apa sih Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa memasuki bulan Ramadan di tahun ini ya. Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, nah berbicara Ramadan ya tentunya. Ini kan kita tema kita spesial detox ya. Yes. Kita harus tahu nih detox itu apa. Nah, kan gitu ya. Kalau istilah kedokterannya kan detox ini kan sesuatu untuk mengeluarkan racun lah. Tapi ketika bicara spiritual detox, ini kan bagaimana kita spiritual kita, spirit kita, jiwa kita, ya, ruh kita ini itu bisa didetox selama Ramadan. Kan gitu triknya. Jadi dengan Ramadan kita bisa mendetoks racun, mendetoks penyakit, ya, mengeluarkan penyakit dari dalam jiwa kita. Nah, tentunya penyakit jiwa kan bukan misalnya bukan suka lever, bukan jantung, ya, tapi ya penyakit jiwa yang harus kita detoks, ya, iri, dengki, syahwat, penyakit hati gitu ya, nafsu, syahwat dan sebagainya. Jadi di situ poinnya, makanya Ramadan kita harus jadikan Ramadan itu menjadi detox, spiritual detox gitu. Jadi baik, jadi singkatnya spiritual detox ini Ramadan sebagai momen untuk kita membersihkan diri gitu, membersihkan jiwa kita. Nah, gitu. Tapi Ustaz, banyak orang menganggap Ramadan itu sebagai waktu memang untuk memperbaiki kebiasaan. Dari perspektif Ustaz sendiri, apa yang membuat bulan suci ini sangat spesial untuk melakukan spiritual detox? Kenapa nggak di bulan-bulan lain? Kenapa harus di bulan suci Ramadan, Ustaz? Jadi sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap hanya ridha Allah, itu Allah SWT akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Jadi coba kita bayangkan, kita berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan. Nah, keimanan itulah namanya spiritual. Jadi dengan keimanan itulah menjadikan Ramadan ini spesial. Bahkan Allah sediakan 1 bulan loh. Nah, 1 bulan, dengan kita puasa 1 bulan itu Allah hapus 1 tahun yang sebelumnya. Maka dama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan ampuni dosanya setahun yang lalu. Jadi 1 bulan modal kita puasa, itu dosa kita setahun yang lalu itu dihapus. Makanya menjadi spesial. Allah sediakan spesial 1 bulan khusus. Nah, jadi dia puasa itu bukan hanya orang yang sehat fisiknya yang suruh puasa. Nah, kenapa? Makanya Allah mengatakan bukan siapa yang berpuasa Ramadan orang-orang yang kuat, enggak, tapi siapa orang-orang yang berpuasa dengan dasar keimanan. Nah, keimanan itulah menjadi spesial ya. Keimanan itulah yang kita menjadikan Ramadan ini menjadi momen untuk kita detox dari penyakit-penyakit hati kita, penyakit-penyakit jiwa kita. Itu.
Jadi memang sebenarnya spiritual detox ini lebih spesial kalau kita lakukan memang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, gitu. Di bulan Ramadan, aku setiap bulan Ramadan coba pagi sampai sore itu kita nggak ada makan, nggak ada minum, sehingga diharapkan syahwat, nafsu dan sebagainya itu terpendam. Yang ada apa? Ibadah. Nah ibadah itu adalah komponen-komponen suplemen untuk mendetoks penyakit hati kita. Jadi memang fokus kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kita kepada Allah dengan puasa kan. Nah, sebenarnya ini agak puasa kan dari pagi sampai sore Ustaz kan ya, dengan kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan ibadah kita, terus diuji lagi bukan biasa lagi belum lagi dengan hari yang panas lagi gitu, hari yang panas dengan berbagai kegiatan rutin ibadah, dengan puasa tentunya itu menjadi struggle atau perjuangan yang sedikit harus lebih ekstra gitu. Bagaimana cara kita menghadapi hal-hal tersebut Ustaz biar tetap efektif kayak gitu. Baik, nah kembali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa dasarnya keimanan. Jadi sanggup tidaknya berpuasa itu bukan karena fisiknya kuat, bukan karena minum kita susu, bukan karena kita makan vitamin, bukan hanya ya. Tapi yang pertama adalah keimanan kita. Jadi ketika iman kita dulu nih, makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Allah panggil apa? Wahai orang beriman, diwajibkan puasa. Jadi ketika imannya kuat, diwajibkan puasa, selalu dia puasa. Nah, jadi untuk supaya kita bisa menyiapkan diri kita bertahan dari pagi subuh sampai maghrib, tidak makan minum, bahkan tidak melakukan hal-hal yang dosa itu, tahan semuanya dengan berbagai godaan. Seperti Nadia bilang tadi itu panas gitu kan. Jadi itu butuh keimanan yang kuat. Terlebih lagi bukan hanya siang udah kita begitu, malam bukan tidur kemudian qiyamul lail, tarawih, belum lagi kemudian zikir, wirid, baca Quran. Jadi memang makanya spesial tadi itu, memang betul spesial itu. Allah sediakan khusus untuk bagaimana kita membina jiwa kita, ruh kita, membersihkan jiwa kita dari hal-hal penyakit hati itu. Gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi dasar keimanan tadi. Kalau nggak kuat iman, coba lihat banyak orang sehat fisiknya, tapi imannya nggak kuat, akhirnya apa? Nggak puasa, walaupun nggak diketahui orang lain, atau makan pagi gitu kan, orang nggak tahu, tahunya orang puasa gitu kan, karena orang nggak mungkin nuduh kan. Tapi apa? Karena keimanannya nggak kuat, akhirnya dia tidak puasa. Jadi memang puasa ini yang tahu kegiatan ibadah rutin kita hanya kita sama Allah ya. Kita yang tahu sama Allah SWT. Beda dengan sholat, sholat pasti tidak orang, haji ya lebih banyak lagi, zakat lebih banyak orang kan gitu ya. Tapi kok puasa memang mendekatkan diri kepada Allah, hanya Allah semata yang tahu. Iya. Baik Ustaz, selama Ramadan yang kita ketahui ialah kita diajak untuk menahan diri dari berbagai hal termasuk makanan dan nafsu. Nah, bagaimana puasa dan amalan yang kita lakukan selama Ramadan bisa menjadi sarana untuk membersihkan diri secara optimal, secara spiritual? Gimana Ustaz? Nah, maka dalam makanan kita juga harus memilih makanan. Kemudian pola hidup di luar Ramadan juga harus kita atur. Nah, jadi beda dengan bulan-bulan biasa. Mungkin kita makan sembarangan dan sebagainya, akhirnya badan kita kadang-kadang nggak sehat, meriang dan sebagainya. Nah di bulan Ramadan kita lihat bagaimana sahur ya dan buka puasa ya. Itu bahkan mungkin di daerah kita ini bisa jadi sampai 13 sampai 14 jam. Bahkan ada daerah-daerah itu puasanya lebih lama daripada malamnya. Ada yang puasa 20 jam gitu ya, malamnya cuma 2 jam gitu atau sebaliknya. Nah maka kita harus mengatur. Jadi mengatur di samping mengatur makan. Ketika buka puasa juga bukan berarti waktu kita puasa sudah 13-14 jam, waktu kita buka puasa bukan berarti mau kita makan semua. Maka kenapa Rasulullah mengajari waktu buka puasa makan yang manis. Bahkan cukup tinggal ke rumah aja dulu. Supaya apa? Ini adaptasi nih badan kita, tubuh kita, perut kita yang sudah kita tahan nggak makan apa-apa, jangan langsung diserang dengan berbagai apalagi manis-manis, dingin-dingin. Nah udah. Akhirnya apa? Malamnya nggak sanggup ibadah. Nah, jadi bagaimana pertanyaan tadi itu, bagaimana caranya kita atur pola makan. Kemudian juga dalam tidur juga, siang hari tidurnya apa? Bagaimana tidur itu qailulah namanya. Qailulah itu tidur sebelum zuhur sebentar. Ya mungkin kalau kita bilang sekarang ya jam 11 jam 12 sampai zuhur. 1 jam sudah cukup, gitu ya. 1 jam untuk tidur 1 jam cukup loh. Tidur benar-benar berkualitas. Jadi ketika istirahat tidur, gitu. Benar-benar tidur, jauhkan dari kita apakah handphone dan sebagainya, tidur. Nah seperti itu. Nah kemudian
ketika seperti itu kemudian kita harus menjaga pola hidup yang tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Kita harus menjaga mata kita, menjaga ucapan kita, pergaulan kita. Jadi kemudian kita perbanyak kehidupan kita itu dengan ibadah. Ibadah itu apa? Banyak sekali. Ya kita kemana-mana juga mau zikir. Kemudian ada waktu kita, bukan ada waktu, kita sediakan waktu untuk baca Quran gitu ya. Jangan tunggu waktu kosong. Wah, jangan menunggu waktu, kita kosongkan waktu supaya bisa kita ibadah. Mungkin bulan biasa misalnya sholat duhur, Pak azan baru kita pergi ke masjid. Nah ini mungkin menunggu dulu waktu azan mungkin 5-10 menit sebelumnya gitu kan. Nah itu kita atur tuh. Ada qabliyah. Kemudian mungkin sebelum waktu kita tunggu waktu zuhur itu kita bisa baca Quran 1-2 halaman gitu. Nah itu semua modal yang membuatkan kita kuat. Ya. Ketika kuat ruh spiritual kita, maka hal-hal itu akan Allah jamin akan terhindar. Rasulullah SAW bersabda sebuah hadisnya, al-siyamu junnatun. Puasa itu perisai. Apa perisai? Kalau dalam perang perisai itu untuk menahan diri kita, tameng. Nah, kita menahan diri supaya terjadi seperti itu dengan puasa kemudian menjadi tameng. Apalagi janji Allah SWT bahwa di bulan puasa setan dibelenggu kan. Nah iya benar. Nah jadi belenggu. Jadi seharusnya dengan seperti itu kita semakin kuat yakin bahwa ini dengan puasa itu kita bisa mampu untuk menahan hawa nafsu itu. Karena hawa nafsu semua dari diri kita. Gitu. Berarti balik lagi kalau kita memang harus memanage waktu yang pertama ya. Itu Manage waktu, menjaga makanan gitu. Tapi Ustaz, kalau balik lagi ke Nadia sendiri, kan Nadia tuh memang tipe orang yang gampang banget terdistract gitu, gampang banget terganggu gitu. Ramadan kan diberi untuk kita fokus dengan kegiatan ibadah kita, namun pada kenyataannya tidak jarang juga muncul godaan dari diri kita sendiri. Bagaimana sih caranya Ustaz agar kita tetap bisa fokus, agar kita tetap bisa efektif dalam melakukan beberapa Ramadan planner kita gitu? Jadi berarti orang yang sangat mudah terdistraksi gitu. Betul. Nah ini kalau seperti itu kembali lagi kepada niat kita. Niat yang pertama. Yang pertama itu tadi ya. Makanya tadi itu niat tuh. Kalau ketika Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa. Nah berpuasa kan dia dimulai dari niat. Ini niat puasa ini ngapain sih? Nah itu kembali lagi nih. Kita puasa untuk apa nih? Ada orang kadang-kadang puasa supaya sehat. Ada salah tuh. Padahal puasa kita yang pertama Pak, mengikuti perintah Allah, bukan yang lain. Kenapa mau puasa? Perintah Allah. Dampaknya, efeknya kesehatan itu hanya dampak aja. Nomor sekian gitu. Nomor sekian. Kenapa? Yang kita ikuti itu perintah Allah SWT. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kamu beriman ya wajib puasa. Ya karena saya beriman saya wajib, saya ikuti, saya puasa, saya taat kepada Allah. Nah, ketika kita refleksi kembali bahwa puasa ini adalah karena memang mengikuti perintah Allah, itu modal besar. Jadi istilahnya jangan salah, jangan misorientasi. Ini orientasi ini mau puasa, Pak. Saya ini supaya sehat, saya mau puasa lah. Nah, ada salah. Kenapa? Tujuannya duniawi. Tapi ketika kita bawa puasa itu apa? Karena mengikuti perintah Allah, itu harus kuat. Jadi ketika kita tanamkan diri kita dalam hati kita bahwa ini adalah perintah Allah, maka Allah akan membantu. Dan kita akan ingat selalu nih, saya puasa nih, ini perintah Allah. Maka segala sesuatu yang dibenci oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, kita akan berusaha untuk menghindarinya. Nah, jadi kita menghindarinya. Nah, kemudian tadi itu seperti Ustaz bilang tadi, ketika dalam keseharian kita berusaha semaksimal mungkin lingkungan kita, pergaulan kita, keseharian kita. Jadi itu harus kita ciptakan itu. Misalnya nih, yang selama ini mungkin kita lingkungan kita seperti ini, itu yang membuat kita nih terdistract gitu ya. Nah, hal-hal begitu di bulan puasa kita hindari. Kalau bisa dijauhkan. Sehingga yang memang kita lebih tahu diri kita nih. Kita tahu oh ini kita akan mudah tergoyang hal seperti ini. Nah, selama bulan Ramadan fokus kita ibadah. Kan seperti itu juga mengatakan kan misalnya ketika ada orang mengajak berantem aja kan gitu, ini anak soim. Kalau ada orang mengajak debat, ya saya sedang puasa. Nah, kayak gitu ya. Artinya apa? Ingat puasa nih. Berarti saya kalau udah puasa Pak, kurangi kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang lalai, kata-kata yang apalagi menjerumuskan kepada dosa. Gitu. Jadi tahu ini anak soim. Saya sedang puasa, ntar dulu lah ya. Gitu. Memang yang pertama itu adalah niat dulu Ustaz. Niat yang kuat. Niat dulu. Iya. Nah, oke.
Selanjutnya nih Ustaz, apakah ada Ustaz sendiri pengalaman pribadi selama Ramadan yang sangat berkesan dan yang kayak mengubah pandangan Ustaz sendiri tentang atau mengubah pandangan diri sendiri maupun kehidupan secara umum? Apa yang membuat pengalaman Ustaz sendiri itu lebih sangat mendalam bagi Ustaz? Iya, baik ya para pemirsa juga. Jadi puasa ini kan kita istilahnya ini kan setiap tahun ya. Mungkin kalau seumur saya mungkin sudah berpuasa, yang umur saya sudah mau 50, jadi berarti sudah puasa mungkin ya sekitar ya 30-an tahun, 30, 40 lah ya, semenjak dari sini udah belajar lah kita, walaupun semenjak sebelum balik. Jadi tentunya semakin tahun kemarin kan semakin kita memahami apa sih itu puasa. Mungkin dari dulu kita dipaksa dulu, belum wajib gitu ya. Masih itu dibangun pagi-pagi, ngantuk gitu ya. Siapa sih mau ngantuk bangun gitu ya. Tapi kemudian ketika dibiasakan oleh orang tua kita, nah makin kemari, makin kita balik, kemudian makin kita belajar, membaca bahwa puasa rupanya wajib, itu udah berubah nih orientasi kita. Berarti dari yang sebelumnya marah kita dibangunin, menjadi kita minta dibangunin. Nah, ini bangunin dia nanti sahur gitu. Nah, sebelumnya kita marah. Nah, tapi kemudian menjadi minta dibangunin. Kalau nggak bangunin kita marah. Marah nggak dibangunin gitu ya. Kalau sebelumnya marah dibangunin. Nah, gitu ya. Kenapa? Saya suruh puasa gitu. Bahkan diajarin kita sama orang tua kita sebelum tidur niat puasa dulu. Padahal mau tidur kan? Nah, mau tidur nih niat puasa untuk bangun besok gitu. Nah, jadi seiring perjalanan waktu, kemudian dengan puasa ini kok semakin menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita. Jadi ketika puasa ini kita misalnya bulan menjadi bulan peduli gitu ya. Kita ini suruh puasa cuma 1 bulan gitu ya. Bahkan ada masyarakat tuh orang tuh jangankan berpuasa, memang nggak ada makanan. Bagi dengan saudara kita yang di Palestina, saudara kita di Palestina, di berbagai belahan dunia yang maju itu nggak perlu ada perintah puasa, memang mereka nggak ada makanan gitu ya. Nah kita baru kita punya makanan, cuma diminta oleh Allah, sekurang aja nih, itu pun cuma siang hari kan. Pagi sampai sore jangan makan, malam silakan gitu. Dan di saudara-saudara kita di tempat lain disuruh makan juga nggak ada makanan. Nah makanya ketika juga dikatakan selain detox tadi itu lahirnya bahwa puasa ini juga bulan peduli. Nah jadi merubah orientasi hidup kita bahwa dengan puasa ini maka kita semakin peduli dengan yang lain. Nah itu semakin terasa sehingga dengan seperti itu kita semakin rendah diri, semakin tidak sombong gitu ya, semakin kita merasa bahwa memang yang mengatur diri kita, yang membersihkan diri kita salah satunya dengan puasa. Yang menahan hawa nafsu kita salah satunya dengan puasa. Yang mungkin sebelumnya kita gampang emosi dan sebagainya, tapi ketika puasa itu semua itu dengan sendiri terdetek, detox itu. Jadi ketika puasa itu kok tidak misalnya itu jadi nggak pengen cepat marah, kenapa kita sadar? Lagi puasa. Itu dan sebagainya lah. Jadi pengalaman seperti itu tuh terasa seiring waktu tentunya ya. Tapi ketika tidak berjalan puasa dengan baik, itu tidak akan tercapai. Gitu. Berarti memang kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih berada di Palestina, mereka sebenarnya setiap hari itu sudah puasa gitu kan? Iya. Bukan hanya hari itu, hari malam, siang malam mereka puasa. Kadang mungkin baru dapat makanan mungkin 3 hari ya. Gitu. Seharusnya jadi bagi kita ini sebagai ajang untuk lebih semangat lagi karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Nah Ustadz ini sebagai penutup, apa sih pesan utama yang bisa Ustadz sampaikan kepada teman-teman semua yang ingin menjadikan Ramadan ini benar-benar sebagai waktu untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa mereka dari segala kejahatan baik dalam hubungan bersama manusia dan juga hubungan dengan Allah ya. Nah, dan bagaimana sih agar kita tetap proses spiritual detox kita ini tidak hanya menjadi momentum sementara, melainkan untuk berkelanjutan gitu. Baik ya. Ya, pada pemirsa sekalian ya. Jadi sebagaimana tema kita ya bahwa spiritual detox ini dan bagaimana kemudian riset ya. Ya seperti kita produk-produk elektronik bahwa kalau memang ada masalah kepanasan, mungkin banyak aplikasi gitu ya, kemudian kemudian dia hang dan sebagainya, kita riset kembali ke setelan pabrik. Kembali ke setelan pabrik. Artinya apa? Dengan Ramadan ini kita seolah-olah seperti baru dilahirkan oleh orang tua kita. Insyaallah. Jadi ketika kita dengan Ramadan, kemudian kita seolah seperti baru anak bayi lahir. Namanya anak bayi baru lahir kan tanpa beban, tanpa membawa dosa, tanpa dia melakukan dosa, tanpa dosa. Nah, ini bagaimana kita jadikan
puasa. Kita bisa seperti itu. Kita mereset. Sekarang kalian sudah umur 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, 30 tahun, mungkin Bapak Ibu juga semuanya mungkin sudah umur 60 tahun atau mungkin di atas saya dan sebagainya. Nah, setiap tahun Allah sediakan itu sarana untuk mendetoks, dan bukannya detoks tapi mereset. Jadi reset ini pabrik yang kita sudah mungkin berjalan setahun dengan berbagai problematika, dengan berbagai permasalahan, dengan berbagai mungkin dosa dan khilaf yang kita lakukan baik sengaja tidak sengaja. Nah, momen Ramadan inilah yang mumpung ini baru kita mau awal Ramadan ini, insya Allah besok ini. Nah, maka tentunya kita reset kembali nih spirit kita, semangat kita. Dengan Ramadan maka saya bertobat, dengan Ramadan maka saya banyak ibadah, dengan Ramadan maka saya akan memperbaiki kehidupan kita, saya lebih baik lagi. Nah, itu yang paling penting adalah bagaimana kepada kita semuanya, khususnya untuk saya sendiri, pada jadikan momen Ramadan ini untuk kita bisa mereset kembali diri kita, ya, sehingga 1 bulan Allah sediakan punya modal untuk kita perjalanan hidup kita 11 bulan ke depan, sambil insya Allah mudah-mudahan Allah beri waktu ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan. Tapi modal kita perjalanan untuk 1 tahun ke depan Allah sediakan untuk mereset diri kita, mendetok itu 1 bulan di bulan Ramadan itu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Berarti tentunya bukan hanya di bulan Ramadan gitu ya? Iya benar, itu hanya untuk dijadikan modal. Jadi modal selama Ramadan 1 bulan kita kumpulkan amal ibadah, kita perbaiki diri kita, mereset diri kita. Ini modal nih, ibarat mobil ini mau pemanasan, mau perjalanan ke Medan. Nah, ini perjalanan kita sejauh nih. Kita 1 bulan, perjalanan kita setahun. Nah, jadi akan bertahan nanti ke bulan-bulan berikutnya. Nilai-nilai Ramadan yang bertahan di bulan-bulan selanjutnya. Berarti pemanasannya di bulan Ramadan gitu? Pemanasan di bulan Ramadan. Luar biasa sekali ya perbincangan kita pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi. Kita sudah belajar banyak bahwa tentang bagaimana Ramadan bukan hanya sekedar ibadah rutin, tetapi menjadi ajang untuk kita dan bahkan menjadi kesempatan emas ya untuk melakukan spiritual detox yang tadi, menyaring hati pikiran, menyaring isi hati dan kebiasaan kita agar selalu senantiasa semakin dekat dengan Allah SWT. Baik, kami sangat berterima kasih kepada Ustaz Arifin atas wawasan dan inspirasi yang luar biasa. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan bisa menjadi amal jariah sendiri untuk Ustaz dan bisa menjadi pelajaran bagi kami agar bisa terus memperbaiki diri bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga setelahnya. Amin. Amin. Terima kasih dulu kepada teman-teman semua yang sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap jaga hati, jaga niat dan terus bertumbuh dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.